Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita kembali di tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, materinya dari buku tematik terpadu kelas 6 revisi 2018, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa peserta didik kelas 6. Baik Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan dalam hati dan di rumah masing-masing. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari kita dalam kondisi dan situasi apapun. Baik Yanda dan Bunda, ini dia tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa dengan mencermati bacaan, anak kita tentu mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting. Dengan melakukan percobaan, anak kita akan memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana terjadi, dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 4. Baik Yanda dan Bunda, silakan dibuka buku tematiknya sesuai dengan halaman yang dibahas. Di kolom ayo mengamati ada sebuah prolog. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Nah, tentu semuanya sudah pernah ya. Sudah pernah, tetapi tidak melihat langsung, karena nanti akan dibahas bagaimana berbahayanya jika melihat gerhana matahari secara langsung dengan mata telanjang. Nah, kapan gerhana matahari dapat dilihat? Nah, ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari tersebut melalui bahasan-bahasan selanjutnya. Kemudian bahwa ini dia judul tentang gerhana matahari, bahwa gerhana matahari terjadi pada siang hari. Nah, ini pertanyaan yang tadi di prolog awal. Ketika bulan baru atau bulan mati. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Nah, seperti gambar ini ya. Ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari ini. Ini bulan, kedudukannya di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, makanya terjadilah gerhana matahari. Kemudian selanjutnya, Yanda dan Bunda, karena terang oleh bulan, nah keadaan bulan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena itu bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tepat saja yang mengalami gerhana. Kemudian ada berapa jenis gerhana matahari itu? Gerhana matahari itu ada 3 jenis. Satu ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan ketiga ada gerhana matahari cincin. Nanti dibahas sesuai dengan ini dan disertai dengan gambar-gambarnya. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Apa itu umbra? Sudah dibahas di slide sebelumnya, silakan dibuka kembali. Kemudian gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Baca dengan baik dan benar, karena nanti di setelah ini ada pembahasan tentang gerhana matahari. Nah, ini gambar-gambarnya yang harus dipelajari. Ini gerhana matahari total ya. Kemudian ini gerhana matahari cincin ya, ini seperti cincin. Kemudian ada gerhana matahari sebagian. Nah, seperti ini bentuk gambarnya, ilustrasi gambarnya. Baik, Yanda dan Bunda, kemudian selanjutnya, nah di sini. Jadi ini adalah hasil diskusi anak-anak, hasil pengerjaan anak-anak. Nah, bagaimana mereka mengisinya? Mari kita lihat referensi berikut, mudah-mudahan cukup membantu. Kapan gerhana matahari terjadi? Tadi sudah dibahas di awal, bahwa tinggal melihat kembali ke bacaan yang awal, bahwa gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kemudian apa yang menyebabkan gerhana matahari? Bahwa kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, ini sebabnya. Keadaan yang terang akan berangsur-angsur menjadi gelap.
Kemudian jenis-jenis apa saja? Tadi sudah dibahas. Satu, ada gerhana matahari total. Dua, gerhana matahari sebagian. Ketiga, gerhana matahari cincin. Nah, semuanya dibahas. Apa itu gerhana matahari total, sebagian, apa itu juga gerhana matahari cincin. Kemudian Yanda dan Bunda, ini adalah langkah-langkah untuk mengikuti sebuah percobaan, ya. Ada alat dan bahan, ada senter, bola plastik. Ikuti dan sediakan alat-alat ini sesuaikan dengan keadaan di rumah, ya. Kemudian ini langkah kegiatannya, ikuti juga langkah kegiatannya. Nanti juga kalau mengikuti langkah kegiatan ini akan berada atau bermuara pada sebuah kesimpulan. Kemudian selanjutnya, nah, gambar-gambarnya seperti ini, ya. Tadi ini untuk memperjelas langkah kegiatan. Kemudian ini juga kegiatan alat dan bahannya, ini bagian B. Jadi ada kegiatan alatnya, ini senter, benang, lobe, bola tenis, kedudukan bola. Nah ini, ya. Nah ini bola tenis, senter. Nah ini, ya. Ikuti alat-alatnya seperti itu. Kemudian ikuti juga langkah-langkah kegiatannya seperti ini. Kemudian selanjutnya juga catatlah hasil percobaannya, ya, menggunakan format. Nah, kemudian Yanda dan Bunda, nah ini adalah isian persamaan yang aku temukan dari laporan kelompokku. Jadi laporan percobaan yang A dan B tadi dipresentasikan kalau tatap muka di depan kelas, kalau di sini mungkin sekarang lagi pandemi di kelompok-kelompok online, ya. Jadi ikuti di sini jika ada persamaan antara pendapat teman dan pendapat anak kita, maka ditulis di sini. Jika tidak ada, ya dikosongkan saja, ya. Kemudian kolom selanjutnya ini jika menemukan perbedaan antara laporan kelompok temannya dengan laporan kelompok anak kita. Jika tidak ada, ya dikosongkan saja. Kemungkinan kecil ada sekali perbedaannya, baik sedikit maupun banyak, ditulis saja. Nah, kemudian buatlah sebuah buklet. Tentang buklet sudah dibahas sejak awal. Apa itu buklet, bagaimana cara membuat buklet, maka silakan dibuka dulu lagi bukunya atau slide sebelumnya yang ada di video di channel pembelajaran ini. Satu, informasi tentang pengertian gerhana matahari tadi sudah dibahas, tinggal menyalin kembali di sini. Silakan dibuka-buka lagi sejak awal bahwa gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Nah, apa saja di jenis-jenisnya? Jenis gerhana matahari ada 3, ada total, sebagian, dan cincin. Ini diulang-ulang, ya. Tinggal menyalin saja ke pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika terjadi gerhana matahari. Mungkin tadi sudah dibahas, jangan melihat langsung saat terjadi gerhana matahari. Mungkin juga banyak jawaban-jawaban lain, silakan disesuaikan, ya. Jika ini masih ragu jawaban anak kita, silakan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Nah, kemudian Yanda dan Bunda, informasi tentang pengertian gerhana matahari tulis di sini, ya. Tadi dibahas sudah. Kemudian informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari tulis di sini, ada total, sebagian, tulis di sini. Ini juga sama, tinggal menyalin dari pembahasan awal. Informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan nih baru saja dibahas, tulis juga di sini. Informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi kegiatan gerhana matahari tulis di sini jika ada. Jika tidak ada alternatif, belum menemukan alternatif kegiatannya, dikosongkan saja. Kemudian Yanda dan Bunda terakhir, ayo kita renungkan apa yang tidak sesuai, belum sesuai dengan harapan Yanda dan Bunda semuanya dari jawaban-jawaban anak kita. Mari komunikasikan, mari koreksi, mari refleksikan oleh Yanda dan Bunda, kemudian komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.